Dr. Andus Muhammad Yasin Bajul, Ekos, MT. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Abdul Wahab Harmain APT, MM, selaku coach pada siang hari ini. Dan yang terhormat kepada mentor dari peserta Laude Abdul Latif AMD RS dan Pak Bapak Muhammad Rizky Akbar Ardiansyah AMDT. Yang saya hormati Bapak Mentor Pak Irfan H. Datu Iding ST. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan Bapak Coach untuk memandu ujian seminar aktualisasi pada siang hari ini. Mana satu? Pak Arif Reski. Nah, Saya undang Pak, sudah. di panel ini. Iya Pak. Kayaknya jaringannya nih Pak. Oh, jaringannya. Iya. Oh, ya berarti sudah iya. Tidak ada lagi dia di Iya manifest. Pak. Sudah Oke, masuk sambil tadi. menunggu kita mulai. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi hormati Pak Kabang, Pak Dr. wabarakatuh. Muhammad Yasin Bakul SSMT selaku penguji. Yang saya hormati dan banggakan, mentor ini yang handal, ya, Pak Muhammad Irfan Haji Datu Iding ST. Jumpa lagi Pak, Bapak sudah menyelesaikan ya Siapa? satu tahapan, sangat saya sayangkan. Bagus sekali Bapak punya gagasan ide, tapi lah seperti itu Bapak ini. Sebenarnya saya itu gemas kalau lihat Bapak ini. Jadi kalau Pak Kaban bagus sekali Siapa? gagasan idenya ini. Kalau ini perlu dikembangkan lagi ya. Kalau dilanjutkan itu ya Pak Irfan, bagus Siapa? Pak. Ya, ya pasti. Atas kehadirannya Pak Irfan yang sudah mendampingi dua peserta kita nanti, tapi yang satu sedang berusaha masuk, dan juga yang saya hormati Pak Zainal Bakti Pratama SAP sebagai host atau fasilitasi pelaksanaan. Nanti seperti biasanya Pak Laude menyampaikan rancangannya, dan nanti kita menunggu Pak Reski, dan selanjutnya nanti Pak Irfan akan memberikan penguatan atau dukungan atas pelaksanaan rancangannya. Sisa waktunya tentu kepada Pak penguji, Pak Kamban ya. Silakan Pak Laude memulai menyampaikan rancangannya. Izin share screen, Pak. Ya, oke, silakan. Di full screen, dikasih full. Oke, kelihatan jelas. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Dr. Muhammad Yasin Baculu Esos MT selaku penguji, Bapak Dr. Randos Abdul Wahab Hermain APT MM selaku coach, dan Bapak Muhammad Irfan Haji Datuiding ST sebagai mentor saya. Pada rancangan kali ini saya mengambil judul Desain Ruang Bermain Anak Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Latar belakang sebagai berikut: lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung produktivitas pegawai bukan hanya soal fasilitas kantor, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pegawai yang membawa anak. Anak-anak yang ikut ke kantor membutuhkan ruang yang aman dan nyaman untuk bermain sehingga pegawai dapat bekerja dengan tenang tanpa khawatir akan keselamatan anak. Kewajiban penyediaan sarana yang aman dan ramah anak sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Juga di dalam Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2024, dan untuk pedoman ketentuannya sudah diatur di dalam SNI Nomor 9169 Tahun 2003. Berdasarkan pengamatan, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah belum memiliki tempat bermain anak. Bagi pegawai yang membawa anak belum tersedia. Anak-anak yang ke kantor terpaksa berada di ruang kerja atau area kantor yang tidak dirancang khusus untuk mereka.
Harapannya dengan adanya ruang bermain anak yang memadai, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air mendukung perlindungan anak sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Tujuan aktualisasi. Pertama, menghasilkan desain ruang bermain anak yang aman dan nyaman. Desain tersebut diharapkan menjadi acuan penyediaan fasilitas yang ramah anak, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Manfaat aktualisasi ada empat. Yang pertama, bagi pemerintah daerah diharapkan menjadi contoh bagi OPD lain yang bagi instansi atau PD memberikan panduan yang jelas dan terencana untuk menciptakan fasilitas ruang bermain anak yang aman dan nyaman. Bagi masyarakat memberikan kepastian bahwa fasilitas yang direncanakan aman, nyaman, dan sesuai standar ketika nantinya dibangun. Bagi peserta dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Masuk kepada analisis isu. Jadi ada tiga isu berdasarkan pengamatan. Yang pertama, belum tersedianya dana ruangan di gedung kantor. Yang kedua, kurangnya sarana visual untuk mendukung kedisiplinan kebersihan. Belum tersedianya ruang bermain anak. Berdasarkan metode APKL, diperoleh belum tersedianya ruang bermain anak dengan poin tertinggi yaitu 14 poin. Berikutnya, analisis isu menggunakan Fishbone. Penyebab belum tersedianya ruang bermain anak menggunakan analisis Fishbone menggunakan 6M, tetapi di sini saya hanya menemukan 4M. Yang pertama itu faktor men, ada dua faktor men. Yang pertama, pegawai belum memiliki inisiatif untuk mendesain ruang bermain anak. Yang kedua, pegawai lebih fokus pada pekerjaan utama sehingga aspek penyediaan ruang bermain anak kurang mendapatkan prioritas. Yang kedua, mesin belum ada alat bermain yang bisa digunakan oleh anak-anak. Yang ketiga, metode belum ada SOP yang mengatur penyediaan fasilitas ruang bermain anak. Yang keempat, modern nature atau kondisi lingkungan, kondisi ruang kantor yang penuh dengan fungsinya masing-masing sehingga menyulitkan penambahan fasilitas baru. Eh, yang berikut tabel pemecahan alternatif pemecahan masalah. Berdasarkan pemecahan masalah, ada pemecahan masalah gagasan atau gagasan ide. Untuk masalah yang belum memiliki pegawai yang belum memiliki inisiatif, gagasan pemecahannya adalah membuat desain ruang bermain anak yang belum adanya alat-alat yang bisa digunakan, membuat alat-alat bermain yang edukatif dan sederhana, belum adanya SOP, gagasannya yaitu membuat SOP yang kondisi ruang kantor yang sudah penuh dengan fungsinya masing-masing, gagasannya adalah identifikasi ruangan yang bisa dialih fungsikan. Kemudian setelah itu digunakan tools gagasan McNamara untuk menyaring gagasan atau ide berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan. Berdasarkan tools gagasan McNamara, diperoleh membuat desain ruang bermain anak dengan skor tertinggi yaitu 13, sehingga judulnya diambillah desain ruang bermain anak. Kemudian langsung pada rencana kegiatan. Yang pertama itu observasi dan identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan dasar ruang bermain anak, melakukan pengamatan kondisi lingkungan kantor untuk mencari ruang yang berpotensi untuk dijadikan area bermain. Ketiga, mencatat hasil pengamatan. Tahapan keduanya yaitu pengumpulan referensi desain, mencari literatur, contoh atau referensi desain ruang bermain anak, membuat klasifikasi dan analisis referensi. Yang ketiga, menyusun kumpulan ide yang dapat dijadikan inspirasi desain. Tahapan ketiga, membuat desain. Pertama, membuat sketsa sederhana tata letak ruang bermain. Kedua, membuat gambar dengan menggunakan software desain.
Tiga, meminta masukan dari rekan kerja dan mentor mengenai hasil desain. Keempat, membuat perbaikan gambar desain berdasarkan masukan dan saran. Tahapan keempatnya mencetak hasil desain. Tahapan keempat, kegiatan keempat penyampaian hasil desain. Tahapannya mencetak hasil desain, menyampaikan hasil desain kepada atasan, menyimpan hasil desain sebagai arsip dan bahan pendukung jika nantinya diperlukan untuk pembahasan lebih lanjut. Dan tahapan kelima yaitu evaluasi dan laporan. Mengumpulkan dokumen bukti kegiatan aktualisasi, melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan, membuat laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan, dan menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan kepada mentor. Baik, itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Abdul Wahab. Terima kasih. Terima kasih Pak Laude di stop share. Selanjutnya kami persilakan Pak Muhammad Rizky Akbar menyampaikan rancangan. Siap. Terima kasih Pak. Izin share Pak, share screen Pak. Silakan. Di full screen. Kasih full. Ya Pak. Kenapa jadi kabur? Dikasih 10 ini ya di mangkoknya. Oke. Boleh. Iya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Yasin Baculu, SOS MT sebagai penguji, kemudian Bapak Dr. Andes Abdul Wahab Harmain, APT MM sebagai coach, dan juga Bapak Muhammad Irfan Haji Datwiding, ST sebagai mentor saya. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa di judul saya Pak, ada sedikit perubahan di judul yaitu digitalisasi pengarsipan dokumen teknis bidang penataan lingkungan dan bangunan gedung Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, Pak. Latar belakangnya, dalam era digitalisasi yang terus berkembang pesat, tuntutan akan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan semakin meningkat. Salah satu aspek penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan adalah pengelolaan arsip atau dokumen yang tertib dan sistematis. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air khususnya pada bidang penataan lingkungan dan bangunan gedung setiap tahunnya menangani berbagai paket pekerjaan perancangan yang menghasilkan dokumen-dokumen penting seperti contohnya yaitu kerangka acuan kerja atau KAK, rencana anggaran biaya RAB, gambar teknis serta dokumen pendukung lainnya Pak. Tujuan aktualisasi yaitu meningkatkan kerapihan dan keteraturan arsip, mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja pegawai, meningkatkan keamanan dan keandalan arsip, mendukung transparansi dan akuntabilitas, mendorong peningkatan kompetensi pegawai, dan memperkuat pelayanan publik. Manfaat aktualisasi itu sendiri yaitu satu bagi pemerintah daerah, yaitu pertama memperkuat tata kelola pembangunan yang lebih tertib dan sesuai regulasi, kedua menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, tiga mengurangi potensi risiko hukum dan administratif. Kedua bagi instansi atau OPD yaitu pertama proses administrasi proyek menjadi lebih efektif, jelas dan sistematis. Dua mengurangi hambatan administrasi dalam serah terima pekerjaan. Tiga mendukung kelancaran monitoring, evaluasi dan pelaporan proyek. Ketiga yaitu bagi masyarakat. Yang pertama yaitu mendapatkan infrastruktur yang berkualitas, aman dan tepat waktu. Dua, merasakan langsung manfaat pembangunan untuk kebutuhan sehari-hari. Ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Keempat, bagi peserta yaitu menjadi sarana pembelajaran
untuk bekerja lebih profesional dan disiplin. 2. Membentuk karakter ASN yang berintegritas, akuntabel, berorientasi pada pelayanan publik, memperkuat pengalaman dalam mengelola proyek pembangunan. Analisis isu yang saya gunakan yaitu metode APKL. Dalam isu ini yang menjadi isu yang saya angkat yaitu belum adanya digitalisasi pengarsipan dokumen perencanaan paket pekerjaan di bidang penataan lingkungan dan bangunan gedung. Untuk metode Fishbone-nya sendiri yaitu ada 5 yang saya ambil, yaitu man, method, money, material, machine. Berikut adalah penyebab masalahnya, yaitu 1. Pegawai masih belum terlatih dan terampil untuk digitalisasi pengarsipan. Pemecahannya yaitu memberikan penjelasan singkat dan praktis tentang cara mengelola arsip digital seperti scanning, penyimpanan, dan pencarian dokumen. Selain itu dapat dibuat panduan sederhana serta SOP agar pegawai memiliki acuan yang jelas. 2. Pegawai masih terbiasa dengan pengarsipan manual, melakukan sosialisasi mengenai manfaat digitalisasi, lalu menerapkan sistem transisi bertahap dari manual ke digital agar pegawai tidak kaget. 3. Arsip lama masih berbentuk hard copy. Dalam hal ini pemecahan masalahnya yaitu melakukan digitalisasi melalui scanning dokumen prioritas yang paling sering digunakan. Arsip dokumen menumpuk, pemecahannya membuat sistem klasifikasi dan kode arsip yang rapi, lalu melakukan digitalisasi secara bertahap dimulai dari dokumen terbaru atau paling sering digunakan. 5. Proses pengarsipan sebelumnya masih manual. Pemecahan masalah mulai menerapkan sistem arsip digital disertai SOP yang jelas mengenai penamaan file, penyimpanan, dan backup data. Fasilitas terbatas yaitu mengoptimalkan peralatan yang sudah ada melalui penggunaan bersama secara terjadwal, serta memanfaatkan teknologi alternatif seperti aplikasi cloud atau scanner dari ponsel. Yang terakhir yaitu tidak adanya alokasi dana khusus, mengusulkan anggaran digitalisasi dalam rencana kerja tahunan, serta melakukan efisiensi biaya dari pos lain yang kurang prioritas. Pemecahan isu tool gagasan McNamara yang menjadi ada 7 yang saya ambil sini, Pak. Yang paling tinggi yaitu membuat sistem klasifikasi dan kode arsip yang rapi, lalu melakukan digitalisasi secara bertahap dimulai dari dokumen terbaru atau paling sering digunakan. Rencana kegiatan pertama, persiapan konsultasi aktualisasi. Tahapan kegiatannya menyiapkan bahan konsultasi rancangan aktualisasi, mendiskusikan rancangan dengan rekan kerja, melakukan konsultasi rancangan dengan mentor. Waktu rencananya yaitu 12 sampai 17 September 2025. Kegiatan ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Kegiatan kedua yaitu identifikasi permasalahan metode kerja dan metode pengarsipan. Tahapan kegiatannya melakukan pengecekan langsung terhadap dokumen perencanaan paket pekerjaan, mengadakan diskusi dengan rekan kerja, mengidentifikasi metode kerja dan prosedur pengarsipan. Waktu rencananya 18 sampai 24 September 2025. Kegiatan ini menguatkan nilai akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Penyusunan kegiatan selanjutnya, penyusunan draft SOP dan checklist dokumen untuk didigitalisasi. Tahapan kegiatan mengidentifikasi dan mencatat jenis dokumen perencanaan yang akan didigitalisasi seperti DED, RAB, RKS, dan gambar kerja. 2. Menyusun alur kerja digitalisasi mulai dari penerimaan dokumen, proses scanning, penamaan file, penyimpanan digital, hingga sistem backup. 3. Membuat daftar periksa atau checklist sebagai acuan untuk mengecek kelengkapan dokumen sebelum dan sesudah proses digitalisasi. Waktu rencananya yaitu 24 September sampai 2 Oktober 2025. Kegiatan ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan, adaptif, akuntabel. Kegiatan selanjutnya, sosialisasi tentang digitalisasi dokumen perencanaan paket pekerjaan. Tahapan kegiatannya, menyiapkan bahan sosialisasi, menyiapkan sarana dan prasarana sosialisasi, memberikan sosialisasi tentang cara melakukan scanning, penamaan file, penyimpanan digital, serta penggunaan aplikasi manajemen dokumen. Waktu rencana 3-9 Oktober 2025. Kegiatan ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan, adaptif, dan kompeten. Terakhir yaitu kegiatan evaluasi dan pelaporan. Tahapan kegiatan ini mengumpulkan dokumen bukti kegiatan aktualisasi, melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan, membuat laporan evaluasi kegiatan, dan menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan aktualisasi kepada mentor.
Waktu rencananya yaitu dari 12 September sampai 16 Oktober 2025. Kegiatan ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Sekian, terima kasih Pak. Makasih Pak Rizky di stop share. Ya, Pak. Selanjutnya akan berikan kesempatan ke Pak Irfan yang cerdas untuk memberikan dukungan dan penguatan. Silakan Pak Irfan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Kaban, Pak Dr. Muhammad Yasin Bakulu SOS MT. Kemudian yang kami hormati Pak Coach yang Pak saya, Dr. Abdul Wahab, Arben, BDNF. Terima kasih. Kemudian juga adik-adik saya dan sementara dan Bapak Coach, Pak Bapak untuk agenda saya Laude Akubatif. Memang judul yang diangkat ini adalah salah satu kebutuhan kami di Dinas Cipta Karya dalam hal karena banyaknya pegawai yang membawa anak-anak ke ruang kerja. Hal ini sudah beberapa kali diungkapkan melalui rapat-rapat dinas kami untuk segera dibuatkan ruang bermain anak di lingkungan Dinas Cipta Karya. Jadi dengan adanya pelaksanaan pembuatan desain oleh Adinda Laude Abdul Latif, ini salah satu pemecahan masalah yang ada di lingkup dinas kami yang diserahkan tanggung jawabnya pada bidang kami yaitu bidang penataan lingkungan dan bangunan gedung. Jadi kami sangat mendukung dan atas rencana pelaksanaan oleh kami Laude. Selanjutnya untuk Adinda Muhammad Rizky Akbar, bahwa memang dari judul awalnya itu dia memakai kata hanya perencanaan karena mungkin agak lambat di asistensi dan konsultasi karena kebetulan dia Adinda kami ini dia ada pada bidang, jadi kami berinisiatif jangan hanya dokumen perencanaan yang dia digitalisasi. Jadi sebaiknya diambil yang dokumen teknis, jadi perencanaan dan pelaksanaan. Karena memang pada dasarnya ini akan selalu jadi permasalahan apabila belum ada yang diarsipkan dalam bentuk digital. Akan sangat membantu apabila terjadi ada lakukan pemeriksaan internal atau eksternal. Mungkin itu yang saya tambahkan, Pak Bos dan Pak Pespada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Mentor. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Kaban, Paku penguji untuk memberikan masukan, atau saran atau penguatan atau hal lain yang tentu agar mempermudah atau memperlancar pelaksanaan dari kegiatan rancangan di kedua peserta kita. Silakan izin Pak Kaban. Ya, terima kasih Pak Abdul Wahab, Siap. APT, apoteker, ahli obat beliau ini. Siap. Pak. Sehilang ilmunya Pak. Ya. Pak Irfan Adinda yang saya cintai, sehat-sehat selalu, sukses. Itu hari dimentori, sekarang sudah dimentor, ya, luar biasa. Dua Adinda kita, Laude Abdul Latif dan Muhammad Rizky Akbar Ahsan Asian Shah. Baik, jadi saya kalau bertanya mungkin seberapa pertanyaannya, karena ini sudah melalui tahapan-tahapan bimbingan, mentoring dengan coach. Saya yakin sudah sangat bagus isi dalamnya. Tapi kan tidak enak juga saya bertanya. Jadi ada pertanyaan saya nanti buat satu orang atau bersamaan untuk dua orang kan? Gitu. Oke.
Kita coba dulu buat Laude. Ya. Bisa tidak saya tanya Anda? Ada juga, Rizky, nggak apa, bukan juga anunya, supaya enak, supaya persamaan sekaligus tuh. Ya, siapa? Siapa? Nah, Laude, berapa banyak pegawai di Cikasda? Oh, agak susah kan ya? Oke. Berapa banyak yang sudah menikah di Cikasda? Anda tahu kan? Berapa banyak yang punya anak di Cikasda? Anda tahu loh? Berapa banyak pegawai yang sering bawa anaknya ke kantor? Banyak enggak? Berapa banyak? Selama Anda di situ yang Anda lihat berapa banyak? Un- untuk jumlah jumlah pastinya Pak, Ya, enggak usah saya pasti, kira-kira saja. Yang kau lihat tiap hari selama kau di Cikasda, yang bawa-bawa anak berapa banyak? mungkin belasan Pak, Hah? belasan. Yang dia bawa anaknya usia-usia berapa? Umur-umur 4-5 tahun kayaknya tuh Pak. 4 5 tahun ya, belasan. Ada 10 orang tiap apa siapa yang ke situ itu yang kau berbohong sama saya bos. Siapa yang ke Cikas dah. Saya tahu itu. Ya Pak. Kalau pakai ilmu kira-kira mendekati lah, yang belasan. Kalau 11 orang ke kantor bawa anak semua, nah jadi pekerjaan. Oke. Terus kalau masyarakat atau yang berurusan atau tamu yang ke Cikasda yang bawa anak satu hari ada enggak? Ada enggak? Belum, berdasarkan yang Eh, pengamatan ini Pak, belum ada yang saya lihat secara langsung. yang bawa anak ya. Ya, Ya, berarti tidak. Berarti hilangkan itu manfaat ke masyarakat pembuatan kepunyaan ini rancangan. Iya kan? iya Pak. Kan begitu. Karena dimanfaatkan ada untuk masyarakat apa. Ya, ngapain mereka tahu di sini kalau umpamanya mereka nak bawa anak ke situ. Nah, saya berontak di sana hanya bermenologika sama Anda saja. Nah, saya tanya Anda pasti arsitektur ini, arsitek Anda ya. Jurusan D3 arsitek Pak. Oh, jago. Hmm. Sama enggak desain ruang bermain anak balita bawah 5 tahun dengan anak yang 10 tahun? Anak di bawah 5 tahun dengan apa tadi Pak? 10 tahun, iya. Sama enggak desain ruangannya? Harusnya ada sedikit perbedaan Pak. Itu Anda sudah buat di desain Anda enggak itu? Ya Pak? Sudah Anda sudah masukkan di desain Cameo, di desain Anda rancangan ini. Anda kan membuat desain ruang bermain anak kan? Iya Pak. Sudah Anda pikirkan ke sana itu. Ini ada hubungannya di belakang ini, di tahapan. Desainnya belum ada Pak. Ya belum ya. Jadi, Ya oh belum. iya, dia autorisasi nanti. Saya tagih di situ nanti. Saya mau tanya kasih bagus-bagus di autorisasi itu. Ya Pak. Jangan itu. Sekarang saya tanya kau lagi satu. Apakah ada, kan kau katakan ada pegawai bawa anak ke kantor tuh sekitar 10 15 orangnya. Ya, Iya, betul. belasan tadi saya bilang Pak. Hah? Tadi saya jawab belasan Pak. Belas dia. Ya. 11. Kebanyakan 19 Pak. Kan belasan. Belasan itu dari 11, 12, 13, 14 sampai 19. Hah? Coba yang mana? Kan belasan tuh, belasan 19.
Berapa? Tahun 15. Oh, udah aman kok tuh, sudah. Saya tanya kau lagi ya udah. Saya suka ini. Saya senang. Eh, anak-anak yang dibawa orang tuanya 15 itu yang masih menyusui berapa orang? Belum ada saya lihat anak yang apa yang saya lihat di kantor itu anak-anak yang sudah apa istilahnya sudah mulai kalau untuk yang menyusui belum pernah saya lihat secara langsung Pak. Untuk Tapi mereka bawa anak-anak usia berapa ke situ? 4, 5 tahun ya? iya Pak 4 yang tahun. sudah aktif berlari dan jalan begitu. 4 tahun masih bersusu enggak dia? Ya Pak, Kalau 4 tahun masih menyusui enggak sama ibunya? beda-beda sih Pak. Ada juga yang kalau yang secara umum ini ada juga anak 4 tahun masih menyusui tapi Hmm. kayaknya kalau saya tidak salah kalau umur 4 tahun itu harusnya sudah lepas dari eh, air susu ibu. Anda sudah kawin belum? Belum Pak? Oh, belum pantas. Iya. Kalau sudah 5 tahun yang menyusupkan anaknya lagi bapaknya ya. Nah, artinya apa? Ini pertanyaan lucu, tapi eh, eh, ada maksudnya. Ketika eh, a- apa namanya Anda buat desain ini, Anda tidak adil membuat desain karena Anda tidak memberi kesempatan mengizinkan ibu-ibu atau pegawai yang punya anak 3 tahun dibawa ke kantor, ya kan? Berarti desain Anda ini hanya untuk anak-anak yang 5 tahun ke atas. Nah, kalau dia punya anak 2 tahun, dia bagaimana? Paham saya kan? Kan Anda punya rancangan ruang bermain anak. Nah, kalau anaknya usia 2 tahun, bagaimana? Ruangnya gitu, bisa nggak? Oh, iya, bos. Iya Pak. Saya tahu. Saya, saya pasti kok ambil judul begini, ah. Hmm. Bagaimana? Ya, misalnya Pak Irfan tuh, dia punya anak, saya tahu masih muda dia, ini anak anak kecilnya dia ini. Anaknya 2 tahun, ya. Mamanya sibuk, dia bawa ke kantor anaknya. Mama di mana dia? Di ruang yang sama Pak, hanya mungkin fasilitas permainannya yang berbeda tapi ruangannya di dalam satu ruangan begitu. Hmm. Kalau Pak Irfan bawa anaknya, kalau misalnya kalau ibu-ibu bawa anaknya 2 tahun, bisa juga main situ ya. Iya Pak. Terus kalau dia mau menyusui sama mamanya, di mana dia menyusui? Harus ada ruang namanya laktasi, mau menyusui. Nah, itu haknya anak juga menyusui sama ibunya. Harus ada ruang laktasi. Kalau tahu laktasi, Pak Irfan tahu itu. Hah? Ruangan khusus untuk menyusui. Nggak tahu. Ya, ada orang menyusui ibu. Ah, kalau Pak Irfan tidak usah siapkan ruang laktasi. Dia harus ada pendingin, lemari pendingin. Asyik ditaruh di bawah itu ada pendingin. Dah, nggak bisa tidur kau saya bikin dia. Ya udah, kau bicara masalah susu. Eh, nah, artinya supaya rancanganmu ini ada manfaatnya atau tidak nanti ke depan. Iya Pak. Ketika Anda mendesain, ya, sebagai seorang arsitek sudah berpikir, ya, yang akan terjadi ke depannya apa semuanya. Kan begitu, berawal dari data. Nah, Anda ini menyusun ini dasarnya apa? Data atau hanya asumsi?
Kalau rancangannya ini Pak berdasarkan pengamatan untuk datanya nanti di Nah, tahapannya pengumpulan data dan sebagainya. gitu ya. Iya. Minimal di pendahuluan ada data sekunder. Hah? Masa nggak bisa kan di situ ada sifat kepegawaian tuh. Anda tanyakan di situ sekian, nah itu ada daftar pegawai yang punya anak kan ada semua situ tuh diobservasi ya itu dimasukkan di pendahuluan ya kan. Oke itu satu. Yang kedua jam 5 kita bubar ini Pak Laude hanya khusus kau saja. Pokoknya kalau saat syarat asah kita koma dulu saat kita sambung lagi jam 6 khusus untuk ya Ode Abdul Latif. Rizky Sabah kau sampai tengah malam kita dua ini. Eh, pokoknya saat ibadah saja. Pagi kalau pagi. Eh, ya udah, Ya, Pak. saya tanya Anda di latar belakang saja. Anda mengulik Undang-Undang 23 tahun 2022. Iya, Iya, Pak. no? Oke. Anda sudah baca isinya semua undang-undang itu? Tidak semua, Pak, tapi saya cari pasal mana yang berkaitan dengan itu, Pak. Hmm. Oh itu ya. Nah, apakah Anda tahu ini undang-undang sudah dirubah? Tidak, Pak, belum. Saya kasih tahu ya. Ini telah diganti dengan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002. Ya kan? Nah, jadi hati-hati bicara undang-undang ya setelah adanya pasca Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan? Semua undang-undang sebelumnya itu ada 77 undang-undang semua di dijadikan di dikasihkan ke UUCK ya. Lihat ya banyak begitu. Ini sama Rizky juga lihat ya undang-undang yang kau ada undang-undang aturan situ lihat lihat apa namanya kau ada umpamanya yang di bawah tahun 2019 ya ragukan dulu share dia apakah masih baru atau tidak lagi. Uh, Caranya begini buka Meta. Kau Meta ayo deh tahu Meta enggak Tahu, Pak. tahu. Iya, Pak. Tahu, Pak. Ini Meta kasih aktif mikrofonnya. Hei Meta, apakah ini undang-undang 23 masih berlaku atau tidak? Jawab Meta. Dia jawab itu. Saya tadi begitu cara saya tes. Saya dirubah dia. Nah, itu kan juga digitalisasi situ. Pemanfaatan teknologi itu. Oke, baik. Ini segampang sudah ini. Hanya masukkan sama kau saya dari deh. Di visi misi pemerintah itu tuh ditambahkan poin anu juga ya rezeki juga kalau umpamanya lihat anu deh kau punya visi misi poin 1, 2, 3 kalau belum ada program nawacita gubernur ya yang 9 berani sehat berani lancar apa semuanya dimasukkan ya kan. Nah itu kemudian rezeki sama Laode ini kan satu bidangnya Iya, Iya, Pak, Pak. satu satu bidang. bidang kan Iya, Pak. ya oke. Rizky, mikrofonmu hidupkan saja, enggak apa-apa. Kemudian saya tanya ini. Eh, di bawahnya misi ada struktur organisasi Dinas Cipta Karya dan TSDA, ya kan? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. kemudian ada ada struktur organisasi. Saya tidak melihat gambaran umum bidang penataan lingkungan dan bangunan. Nggak ada ya? Tuh, ditambahkan itu ya. Ya, sebelum di poin tugas dan fungsi jabatan peserta, ya, sesudahnya struktur organisasi dinas itu fungsi ya
apa gambaran umum bidang apa penataan lingkungan dan bangunan. Begitu toh. Semuanya itu, dua-duanya. Saya kira tidak ada ucapan terima kasihnya kamu sama mentor ya, Pak Irfan Tatuidin. Kalau tidak ada, saya coret kamu dua memang. Mm-mm. Apabila saya lupa itu, ada tadi. Oh, hanya kasubatnya, kau UPT-nya dia lupa namanya. Mm-mm. Mending kamu tidak usah sama saya berterima kasih, tapi kau sama mentor harus. Karena Anda punya kelulusan ini semua mentor. Kalau dia nyatakan up ngondi dua. Selesai itu. Kalau kita menguji ini, biar Anda ketemu tidak apa-apa. Tapi mentornya Anda yang menentukan Anda punya nasib. Tidak bisa ada ujian hari ini kalau tidak ada mentor. Makanya nanti aktualisasi jaga-jaga mentornya kamu. Siapa tahu dia ada tugas ke luar daerah yang ada signal, jadi dikasih dulu. Ah, itu tuh. Oke. Untuk laut saya kira ya cukup selesai. Anda pahami yang saya maksud tadi tuh? Iya, Pak. Nah, pahami makanya saya tunggu di apa namanya di aktualisasi. Saya mau tanya kalau masih saya insya Allah tetap saya menguji. Saya mau tanya nggak Anda spek di mana tak apa susui bayi di mana betul. Baik, Biasanya Pak. di mana? Ya loh. Itu. Ya, Pak. Oke. Untuk Muhammad Rizki, Anda kan melakukan digitalisasi tuh. Ya, Pak. Ya, apa itu digitalisasi? Ya, Pak. Apa pengertian digitalisasi apa? Digitalisasi. Digitalisasi itu Pak proses mengubah data, informasi, dokumen atau aktivitas Pak yang semula berbentuk manual jadi bentuknya digital Pak dengan memanfaatkan teknologi informasi Gitu, iya. kayak konversi ke jadi file digital yang PDF dan sebagainya Pak. Oh gitu ya. Selama ini kan kita sudah melakukan digitalisasi. Kalau ada surat apa semua di scan, dikirim, gitu ya. Ya Pak, Nah, terus yang Anda mau digitalisasi ini apa sebenarnya kah? dokumen-dokumennya Pak seperti kayak KK, HPS, sama DED-nya, gambar kerja, Oh, gitu. RAD. Yang ada di bidang. Iya. Dokumen yang akan Anda lakukan digitalisasi itu yang dari tahun berapa Anda lakukan? Paling dari awal 2025 ini Pak. Soalnya kalau mau dari 2024 kayaknya belum bisa karena saya sendiri baru masuk di instansi ini 2025 pertengahan Pak. Oke, makanya di dalam tulisan ini dikasih batasan ya. Ya, Pak. Dokumen yang mana dari tahun berapa supaya jangan sampai ditanya yang tahun-tahun sebelumnya ada batasannya tuh. Nah, itu. Ya, Pak. Kemudian setelah Anda digitalisasi, Anda simpan di mana dia? Ada dua tempat penyimpanan yang nanti saya gunakan Pak. Pertama Google Drive sama hard disk Pak. Begitu ya, digitalisasi. Jadi untuk online-nya di Ada nggak Google masuk di Drive. tahapan kegiatan itu? Setelah ada scan, kan tadi kami sampaikan di scan pakai HP apa semuanya tuh baru digitalisasi. Ya, Pak. Tak buang channel. Jahat kau sama channel ya. Keluar. Ya tenang-tenang saya. Oh, Rizky. Kau jaga sama saya Rizky. Ya begitu caranya bos.
Eh, Tidak, Pak. dan, tidak macam tadi saya sama Laude. Kau Bukan, Pak. buat kick sama saya. Hmm. Ya kan? Di tahapan atau di tahapan ini kan di digitalisasi disimpan kan di penyimpanan tuh apakah Google Drive atau apa. Ada nggak masih di tahapan ini dia? Nggak ada ya? Di tahapan kegiatan. Untuk itu paling masuk di penyusunan draft SOP dan checklist dokumen untuk digitalisasi, Pak. Di Oh situ gitu kan ya. ada menyusun alur kerja digitalisasi, mulai dari penerimaan dokumen, proses scanning, penamaan file, penyimpanan Ya, digital. yang di poin 3 itu ya. Iya, Pak. A, B, dan C. Iya. Mana menyimpan digital tidak ada ini. Saya baca. Yang penyimpanan digital, Pak. Di slide nomor 11, Pak. Tahapan Lihat di kegiatannya tahapan ini. yang nomor 2. Evaluasi. Itu penyusunan draft SOP. Nah, penyusunan draft SOP dan checklist dokumen untuk digitalisasi, mengidentifikasi, mencatat, menyusun alur, membuat daftar periksa. Selesai. Baru sosialisasi tentang digitalisasi. Nah, evaluasi. Masuk satu tahapan di situ dia ya. Ya. Hmm. Kemudian ini penyusunan draft SOP dan checklist dokumen untuk digitalisasi. Ini ada dua kegiatan yang Anda buat, menyusun SOP dan memproses digitalisasi. Ya kan? Nah, Iya, Pak. begitu dong. Nah, mestinya kalau Anda membuat penyusunan SOP, apa tahapannya? Ada tahapannya itu. A, B, C, D. Eh? Ya, Pak. Nah, kemudian juga untuk membuat checklist dokumen. Nah, apa semua tahapannya? Itu tak dipisahkan. Nah, untuk SOP saya kira mungkin Pak Wahab kita kembali SOP lagi. Mungkin bukan SOP namanya Pak Irfan. Ya, karena kalau SOP saya khawatir tidak mampu Anda menyelesaikan 1 bulan. Karena panjang kalau SOP itu. Ya, mungkin panduan lah, mungkin Pak Wahab ya, panduan apa namanya proses pembuatan digitalisasi. Ah, ah, ah. Tapi kalau Anda mampu SOP silahkan. Tapi saya mau tagih nanti pas diimplementasi. Ada SOP enggak? Dan ditandatangani kepala dinas sampai semuanya. Kalau kau mampu. Kalau Pak Mentor memang sanggup, ya oke kita pakai SOP. Tapi saya tagih nanti. Tapi kalau tidak mampu, ya nanti lah agak-agak mudah-mudah sedikit. Ya susah-susah. Apa kamu hanya 1 bulan ini? Saya begini deh. Saya itu berpikirnya, Anda ini hanya punya batas waktu 30 hari menyelesaikan semuanya. Nah, di ujian nanti yang kami tagih itu adalah bukti-bukti. Yang apa Anda lakukan tahapan-tahapannya ini. Ya, mana ini, mana ini, mana ini. Nah, kalau salah satu tidak ada, artinya Anda tidak bekerja dan melakukan itu. Nah, kemudian ada sosialisasi tentang digitalisasi. Ya, Pak. Pak. Nah, saya mau tanya Anda, Rizky. Anda akan melakukan sosialisasi ke siapa? Ke pegawai-pegawai yang biasanya mengurus pengarsipan dokumen itu, Pak, dokumen teknis, Pak. Di bidang atau di kantor? Untuk sekarang di bidang saja, Pak. Lingkupnya bidang. Bidang. Berapa banyak mereka kau akan sosialisasikan? Berapa banyak? Belasan? Tidak sampai, Pak. Paling 10 orang? sekitar 5 sampai 10 orang aja, Pak. Bagaimana metodenya Anda mensosialisasi?
Metodenya gimana Metodenya metodenya? paling sosialisasinya itu Pak, Hmm. mengenalkan apa yang dipakai nanti untuk digitalisasi seperti Google Drive-nya, terus Iya. penamaan filenya. Metodenya paling seperti Iya, Pak. Iya. Di mana akan Anda lakukan itu kegiatannya? Di bidang kah, di aula kah, di ruangan kah? Nanti yang masuk tahapan ini. Ya. Apakah hanya di bawah pohon mangga kah? Bos, begini caranya. Nah, ya noh. Atau ada surat dari mentor dari supaya mereka dikumpul, akan ada sosialisasi. Nah, bagaimana? Yang kau pikirkan bagaimana Pak sosialisasinya itu? Caranya gimana? Didatang satu-satu ke mereka, ada dikumpul kah? Hah? kalau untuk Atau pakai anunya fokus begini caranya? datangi satu-satu Pak untuk penjelasannya karena kan memang butuh butuh contohnya juga Pak. Nggak bisa Ya. secara verbal disampaikan. Harus butuh contoh juga kan. Nah, jadi oh gitu. Terus ketika selesai sosialisasi, apa bukti bahwa kau sudah sosialisasikan sama mereka? Apa buktinya? Buktinya mungkin Ketika kau akan ujian nanti ini aktualisasi, ya, toh? ya Pak. Kau katakan saya sudah sosialisasi, buktikan sama saya. Mana bukti kau sosialisasi? Mungkin Fotonya dari mereka. dokumentasi atau Hmm. dari dokumentasi Pak. Jadi kau dokumentasi satu-satu kan kau datangi satu-satu mereka tuh, begitu. Ya Pak. Ah, pahamlah maksud saya ini. Tadi nanti Pak Pak Irfan sampaikan bagaimana sosialisasi itu metodenya, ya. Baik kan kalau umpamanya ada 10 orang di situ, kau datangi satu-satu. Kapan? Eh, kau hari ini satu, besok satu, 10 hari baru selesai sosialisasi. Ya. Caranya kumpul mereka di ruangan. Kan ada ini ada alur kerja, undang mereka siapa yang fokus, kau sosialisasikan, bikin undangan, begitu, ya. Itu persiapan kue, aqua, biar mereka mau datang mereka. Kalau perlu kasih uang jalannya, kasih pengganti transport, ya biar hanya 50.000 satu orang. Kalau tidak ada uangmu minta sama Pak Irfan. Nggak ada beli kue Pak Irfan. Itu gunanya mentor di situ itu. Ya udah. Nah, Iya, Pak. Pak mentor bagaimana? Boleh tuh difasilitasi mereka. Mentornya lagi Pak Irfan bisa tuh. Ya Pak. Jadi terima kasih banyak Pak. Itu memang yang pertama tadi tentang SOP mungkin akan dibuatkan seperti arahan Bapak mungkin panduan dan bentuk Iya, sosialisasi yang mungkin tidak banyak mungkin untuk beberapa operator. Mungkin satu seksi dapat 3 orang, 6 orang lah Pak. iya. Ya, nah masalah pokoknya ada buktinya ya kan. Buat Ya Pak. undangannya. Ya, buat undangannya tuh undangan sosialisasi. Nah, itu masih di tahapan evidence-nya. Kamu bukti bahwa sudah. Pas mereka datang, kamu foto-foto, ya, kau sampaikan ke mereka, jadi bukti lagi, tuh. Kalau udah ada kue, dosnya saja, dosnya, taruh di meja dosnya, dos kosong, baru kau foto, ya kan? Biasa begitu Pak Irfan punya pekerjaan di Bina Marga dulu itu, saya tahu dia punya model. Waktu sama-sama saya di Bina Marga tugas dulu, kalau ada Putus.
Putus Pak kawan. Jaringan Pak terkendala memang Pak untuk berapa hari ini. Kalau saya Waduh, ya saya punya kesebelah. Robert saya punya laptop Pak Irfan, mohon maaf. Iya. Jadi gitu anunya ya, teman-teman ya. Nanti eh apa tadi? Kalau sosialisasi pihak persamaan tidak apa-apa, dua orang kan. Heeh. Nanti siapkan kue-kue, dosnya kamu siapkan dosnya, ya, foto-foto, nggak usah isinya. Mm-mm. Gitu. Tapi jangan diundang saya datang. Nah, mau datang saya, apa saya tahu isinya itu dos kosong. Iya, iya kan? Oke. Eh, Mungkin itu bisa saya sampaikan. Intinya ya saya berharap teman-teman adik-adik ya fokus 30 hari kemudian kami tunggu hasilnya. Ya kan? Jadi ada masukan saya itu ya macam undang-undang perbaiki di nasional itu ya, di update lagi kemudian tupoksi bidang apa semuanya ya itu. Khusus saya OD ya tugas Anda itu Anda cari tahu berapa banyak ibu-ibu yang hamil yang punya anak bayi. Iya, Pak. Kan begitu. Seperti itu tanpa susu di mana. Nah, itu dan sebagainya. Oke. Makasih banyak Pak Wahab. Ya, Saya kembali ke Pak Wahab. Pak Irfan, makasih ya. terima kasih Pak Kaban atas masukan pendalaman terhadap rancangan dari Pak Laude dan Pak Rizky ya. Tentu masukan-masukan ini tidak lain agar Bapak Ibu itu perlu membuktikan apa yang sudah dilaksanakan. Tentunya ini berpulang kepada Pak Irfan untuk kita kawal bersama-sama ya pelaksananya Pak Irfan. Ya. Sehingga Ya rancangan ini Pak. kan merupakan janji. Janji itu harus dibuktikan. Oke? Ya sukses buat Pak Laude dan Pak Rizky. Catatan-catatan itu serta ditindaklanjuti di perbaiki terutama regulasi yang digunakan. Salah kita memaparkan regulasi tentu tidak kuat kita punya dasar pelaksanaannya. Oke? Saya akhiri, makasih Pak Irfan sudah hadir. Begitu Kasih juga Pak. pada kedua peserta, sukses, selamat menjalankan atau melaksanakan rancangan dan ke Pak Kaban, makasih atas masukan, atas perbaikan rancangan. Baik Pak Irfan, makasih Pak Inal juga makasih karena ya ini sudah di akhir dari pelaksanaan. Tentunya saya yang dalam hal ini memandu kegiatan ada hal tidak berkenan atau yang dari sisi ucapan atau sikap tentunya sebagai manusia biasa saya mohon maaf. Pada intinya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran panjang. Saya akhiri sekian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Nanti gabung ya Pak siapa? Laude dengan Anu di room, di breakout room. Ada pengarahan. siap Pak. Iya, Pak. Silakan Enal. Siap. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia